Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Man City versus Real Madrid. 4-3 adalah skor yang nggak kita duga-duga menjadi akhir di leg pertama. Pasalnya City berhasil unggul 2 gol di menit-menit awal, seolah menunjukkan bakal menang besar. Namun Real Madrid adalah tim yang pandai memanfaatkan momentum tertentu, alih-alih harus menguasai pertandingan selama mungkin. Yap, dengan performa yang kurang meyakinkan, Madrid bisa memangkas defisit kekalahan menjadi 1 gol saja. Tanpa Casemiro memang tercipta lubang besar, terutama saat Man City menyerang kelebaran. Nah, kita akan bahas detail pertandingan ini dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim turun dengan pakem yang sama dan juga nggak diperkuat beberapa pemain pilarnya. Man City tanpa Cancelo yang suspend serta Walker dan juga John Stones yang belum fit, yang pada akhirnya diganti Fernandinho di akhir babak pertama. Sementara Madrid tanpa pilar di lini tengah, Casemiro. Ini membuat Ancelotti memainkan pakem yang berbeda dari match sebelumnya melawan Chelsea. Valverde yang diplot di winger kanan sebagai defensive winger kini dipasang di tengah bersama Kroos dan Modric. Perannya memang kurang lebih sama, hanya saja Valverde harus melakukan press ke depan juga seperti di klip ini. Saat blok press turun, dia akan masuk sejajar back sehingga membentuk 5 back. Cara bertahan ini bertujuan untuk merapatkan jarak antar back ketika City mencoba merenggangkan lewat serangan sayap. Taktik Pep menempatkan winger yang stay melebar di kedua sisi, lalu menyerang dengan shape 5 pemain depan. Dengan begini pertahanan jadi harus waspada dengan jumlah sekaligus pemain-pemain yang melebar sehingga nggak bisa terlalu rapat. Makanya counter taktiknya dengan 5 back untuk mengimbangi jumlah serta posisi pemain tadi. Yang terjadi di gol pertama adalah aksi Mahrez cut inside atau masuk ke tengah dari sayap, membuat shape pertahanan Madrid merespon dengan bergeser. Gap terbuka karena nggak ada pemain yang mengisi sehingga tetap 4 back. Biasanya ada Casemiro di sini. Lalu De Bruyne masuk dari titik buta Valverde serta Militao. Taktik City untuk overload di sayap ini efektif, memancing fullback serta center back untuk ke sayap sehingga membuat ruang di antara Militao dan Alaba. Kita lihat Jesus bisa expose ruangnya sekaligus tinggal berhadapan dengan Alaba. Kalau kita tarik dengan gol kedua, situasinya sama, beda tempatnya saja. Diawali overload De Bruyne, Zinchenko dan Foden, Carvajal dan Militao terseret ke sayap. Lalu bola dialirkan ke Foden dan terlihat gap antara Militao dan Alaba. Di klip lanjutan terlihat Kroos mengisi gap tersebut. Namun kekurangannya dalam memotong umpan-umpan lawan, nggak seperti Casemiro. Alaba tinggal 1 versus 1 dengan Jesus dan dimenangkan pemain asal Brasil tersebut. City unggul 2 gol dalam waktu 10 menit. Ketinggalan 2 gol membuat Madrid harus inisiatif melakukan high press guna mengambil possession. Namun City adalah tim yang punya resistansi tinggi terhadap pressing dan Madrid terlalu soft dalam melakukan press. Ketika build up, City menggunakan keunggulan numerik serta posisi dengan Bernardo yang juga kerap turun guna memancing pemain Madrid yang di belakang untuk naik. Kombinasi umpan-umpan pendek membuat press depan kerap dieliminasi dan terpancing jauh meninggalkan back. Pemain bertahan naik sehingga meninggalkan ruang di belakang pertahanan yang beberapa kali terekspos. Namun finishing City kurang klinis di sini.
catatan di leg kedua nanti. Apabila City sering buang peluang, maka bisa saja Madrid menghukumnya dengan lebih klinis dalam menyelesaikan peluang. Hal ini langsung terbukti dengan gol pertama Benzema. Lewat situasi hilang bola, momentum kecil ini dimanfaatkan Madrid untuk mencetak gol. Lagi-lagi Benzema dengan finishingnya. Pep sendiri mengakui dalam suatu wawancara bahwa Madrid sampai ke semifinal bukanlah faktor keberuntungan. Namun El Real dihuni pemain-pemain yang mampu menyelesaikan sendiri masalah di lapangan. Ini yang membuat Madrid lebih cocok bermain tanpa instruksi yang mendetail. Ancelotti dituntut gak banyak memberikan banyak instruksi, namun tetap menjaga pemain dalam koridor game plan-nya. Salah satu yang harus ditaklukkan Madrid adalah high press City. Akses ke pemain tengah dimatikan dan triggernya adalah ketika bola berada di sayap. Ini PR di leg kedua nanti. Bagaimana bahayanya high press City terlihat di gol ketiga. Lewat pembacaan trigger press yang baik, Fernandinho berhasil mencuri bola dan mengirim crossing akurat ke Foden. Dari sini kita lihat bagaimana City menyerang di situasi transisi cepat. Back belum siap untuk marking Foden. Jesus mengikat Militao dan Foden bergerak ke titik butanya. Kita akan lihat kualitas individu pemain Madrid untuk menemukan solusi sendiri atas high press City. Modric meminta bola ke sayap. Diaz, center back, mengikuti sehingga terdapat celah di pertahanan. Pancingan Modric berhasil dan kini tinggal situasi 1 versus 1, Vinicius versus Fernandinho. Dan ini yang dimaksud Pep, kemampuan mencari solusi dari pemain-pemain Madrid. Vinicius bebas bukan hanya karena kemampuan 1 versus 1-nya melawan Fernandinho, tapi ada pancingan Modric juga sebelum gol tadi. Sedangkan di gol terakhir bagi kedua tim lebih ke kemampuan memanfaatkan momentum sekecil mungkin untuk dikonversi menjadi gol. Pemain Madrid hilang fokus karena pelanggaran sebelum terjadi gol. Keputusan wasit untuk nggak meniup peluit sudah tepat, advantage. Dan gol penalti Benzema dihasilkan dari handsball Laporte. Meski terlihat memantul dari kepala, namun tangan Laporte nggak dalam kondisi natural. Dan Benzema mengeksekusi penalti dengan Panenka. Aksi Panenka ini adalah usaha untuk menaikkan mental. Kita ambil contoh ketika bobol 3 gol oleh Chelsea, mental pemain Madrid justru nggak hancur. Ini yang dimaksud Pep mampu mencari solusi sendiri yang jelas nggak bisa diremehkan untuk leg kedua nanti. Tentunya dengan selisih 1 gol, laga di Bernabeu nanti akan membuat Madrid bermain lebih proaktif. Menarik untuk kita tunggu respon taktik dari kedua manajer.